kamu lighting man, kamu ingat bahwa ini kapasitasnya 2 meter. Jadi kalau lagi bareng-bareng, apa yang ornamen yang mau di-shoot, itu kamu jaraknya 2 meter. Ya, jaraknya 2 meter. Ya, gitu ya. 2 meter. Tahan semuanya. Action. Had me down, I viewed the morning with such alarm. British Museum. Kita mau ke Pak Oki. Kita akan bertanya tentang konsep geopark. Selain geopark, kita akan bertanya keuntungan ekonomi bila kawasan Kars dijadikan daerah sebagai pertambangan dibanding dengan menjadikan kawasan wisata, khususnya kaitannya dengan geoturism. Ya. Kita ke sana, jalan di Ponorogo. Pak Oki ini saya kenal tahun 81. Ketemu lagi beberapa tahun yang lalu, ternyata benar darahnya masih geolog gitu kan. Dan ya saya bersyukur bisa bertemu lagi, apalagi sekarang bekerja di geologi di kelas Badan Geologi. Ya, ini Badan Geologi itu di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang geologi lingkungan. Pas banget. Pas banget. Itu Pak, geologi dan lingkungan itu kan biasanya bertentangan Pak. Itu kumaha Pak? Ya itu memang paradigma, karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa geologi itu sebetulnya dengan lingkungan bertentangan. Dan kenapa begitu? Karena geologi selama ini lebih banyak mensupport kegiatan-kegiatan pertambangan, gitu kan. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Dari tahun saya masuk pun 80 sudah ada yang namanya Direktorat Geologi Tata Lingkungan. Jadi Citatah ini kan sebetulnya kejadian penambangan itu terjadi sebelum diklasifikasi. Jadi itu memang sejak lama, jadi sejak zaman Belanda sudah terjadi penambangan. Setelah Gua Pawon diketemukan, sebetulnya itu secara otomatis jadi kelas 1 untuk blok tertentu, dan itu harus dilindungi otomatis. Begitu ketahuan itu ada peninggalan prasejarah, itu harus dilindungi. Assalamualaikum. Nah, kemudian dengan isu geopark ini, sebenarnya ini geopark itu solusi dari permasalahan pemanfaatan sumber daya geologi. Jadi sumber daya geologi itu memang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan tambang, tapi sebetulnya bisa dimanfaatkan juga untuk kepentingan konservasi yang berkelanjutan, gitu kan. Nah, tapi sebenarnya pengertian konservasi juga sudah mengarah ke kemakmuran masyarakat, untuk memakmurkan suatu masyarakat. Nah, geopark ini sebetulnya sebuah kawasan, ya. Kenapa saya kearahkan ke geopark? Karena geopark sendiri ada pemahamannya adalah kawasan yang memiliki keanekaragaman geologi yang memiliki nilai warisan geologi.
Saya mengenal Kunse pada tahun 2009 lewat National Geographic Magazine. Di situ mengeluarkan artikel yang berjudul Gigantic River Cave in Sibang Five. Gua Honse memiliki lorong yang terbilang gigantik atau besar. Tinggi atap bisa mencapai 100 meter, sedangkan lebar lorong bisa mencapai 20-30 meter. Di samping itu, Gua Honse memiliki debit air yang tinggi. Berdasarkan debit air tersebut, maka gua ini sampai saat ini tercatat sebagai gua sungai bawah tanah terbesar di dunia. During on 2008, I go to with 6 tourists. They from France. Yes. When we arrive to Nong Ping village, we go to Phumit village chief, and then we go to make camping near the cave. Yeah. During that, in rainy season, it's quite cold and many leeches. Yeah. So difficult for steaming, sticky rice or cooking. Yeah. We stay that around 6 days, 5 nights. Yeah. We are organize transport, organize food, organize water, and permit from Khammouan province tourist office. Yeah, and then we have permit in Bolapha district and Nong Ping village also. And during that rainy season is quite difficult. Not local transport. We have only tractor. You know tractor? Yeah. Tack. We take 2 tractors because more people, 8 people. Yeah. 2 eco guide and 6 tourists. When arrived to that, I help them with cooking, carry water, and waiting them. They go to inside the cave for some cave, or I don't know what they do. And then for a local guide, they carry a local boat, but too heavy, around 200 kilogram. I think one boat. They take around 2 boats go to inside the cave. Yeah. Until sunset, they come back, and then we are dinner together and sleeping together. This my office, the Tourist Information Center office. Yes, and tourists come to here. If they need to talking about some bus. Where bus leave from the Kek to Vientiane or Savannaket or Park Se, they come to here or take us in here. Yeah. And my jobs are work in here, tourist office. Yeah. And we work with government. Yeah, government office. Yeah. Yeah, and earn money from here. Yeah. You have question? Kota provinsi ya. Iya. Ibu kota kamu ini. Kamu juga tuh di sini.
jalannya kayak zaman Indonesia tahun 60. Macet tuh kalau Jakarta gitu digebukin orang. Saya dapat artikel NSS News edisi Juli 2009. Nama gua yang kita tuju adalah Tam Khonse. Tam artinya gua dan Khonse itu ada nama dari gua ini gitu. Ternyata setelah kita sampai Laos dan kita ketemu dengan guide yang akan mengantar kita ke sana, ini nama gua ini tuh dikenal oleh masyarakat adalah Tam Namlot, Gua Namlot. Dan saya kesulitan komunikasi di situ lah. Jadi saya sebenarnya ingin menanyakan arti Khonse ini apa. Kemudian yang pertama kali memberi nama Khonse ini siapa gitu. Bedanya apa sih Khonse sama Namlot? Tam is mean cave. Yeah. Namlot is name of the cave, and say Bang Phai River. Yeah. And Bulapha district, Khammon province, Yeah. and Lao PDR. Oh, lovely. Yeah. It's big cave, quite long, around 9.5 kilometers. Yeah. Beautiful. Many big shrimp, many big fish, big fish. Yeah. Can you see tomorrow? Yeah. Gigantic River ya. Yeah. Gigantic River Cave ya. Yeah. I got news from journal, NSS journal Yeah. from North America team. Is Dem Khonse, the cave. Name of the cave. Khonse. No Damlo. Tham Nam Lod. Tam Namlo. Say Bang Phai. Si Bang Phai River ya. Si Bang Yeah, Phai yeah. ya. Say Bang It's the Phai cave. River and cave. Yeah. 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 Si Bang Phai. Nam Lod is mean like this. The river is a go past. Oh. Go past cave. You understand? Like a cave here, yeah. Cave, but the water is through to Mekong River. Yeah. Air yang mengalir kali Bang. Mungkin. Ya, cave, Yeah. water, Yeah. Namlo. Tham Nam Lod. Nam Lod. Yeah. Nam Lod is mean. Nam Lod. Lao language. Nam Lod. Yeah. Tham Nam Lod. Tam Namlo. Yeah. Tham cave, yeah. Nam's water. Lord is mean. Like this. Air yang mengalir. Yeah. Dari pengamatan saya semakin marak itu setelah reformasi tahun 98. Jadi saat itulah hampir di mana-mana terjadi penggalian, ada ya tempat pembakaran kapur. Dan penilaian saya juga dibantu oleh pengamatan dari citra satelit Google Earth yang nggak apa-apa. Itu cukup update gitu ya, walaupun resolusinya kecil. Akan kelihatan hampir di semua bukit, di Bukit Gamping, Bukit Batu Kapur di Kars Citata itu tidak ada yang utuh kecuali pasir pawon. Karena itu ada komoditas yang laku begitu ya, pengusaha masuk. Dan masyarakat pun ketika pengusaha masuk ada alternatif pekerjaan, tapi akhirnya menambang batu. Dan pengusaha yang datang ke sana adalah pengusaha-pengusaha pabrik pengolahan batu kapur. Jadi dia hanya punya lahan pabrik saja, tidak punya lahan tambang. Nah, dari mana bahan mentahnya ya dia membeli atau bukan membeli, kasarnya menadah gitu ya. Jadi terserah mau digali di mana saja, truk datang ya dia kasih, dia beli begitu ya. Dia kemudian diolah, dihancurkan batu itu di pabriknya itu. Jadi
dia sama sekali tidak punya tanggung jawab lingkungan pada keseluruhan. Apalagi yang namanya restorasi atau reklamasi tidak ada dia, karena dia izinnya hanya menjadi pabrik saja. Akibatnya apa? Lingkungan menjadi berdebu, mata air menjadi semakin kecil, bahkan beberapa hilang gitu. Itu dari rekaman masyarakat pun, dulu di sini banyak mata air Pak, sebelum tahun 50-an katanya. Sekarang tidak ada yang menyisa satupun. Nami Tarna Gunawan di Kampung Cibukur. Ayeuna teh aya di Stone Garden. Stone Garden artina teh taman batu. Di dieu nya tebing-tebing batu ngan sae kitu katinggalna indah. Monyet ge seueur teu di palihana. Terus aya saur sepuh mah aya makam Dayang Sumbi di palih luhur. Mending nama tong ditambang da lebar gitu indah ya. Sampai akhirnya pemerintah mendengar juga gitu ya, dimulai dari BPLHD, kemudian concern juga terhadap kawasan itu, apalagi kemudian muncul peraturan-peraturan yang bersifat nasional, salah satunya tadi itu PP Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 yang menyatakan kawasan Kars adalah kawasan lindung nasional. Jadi setelah didukung itu, kemudian tahun 2010 BPLHD membuat master plan untuk Kars Citata. Dan inti dari master plan itu karena didukung oleh amanat dari peraturan pembangunan yang lebih tinggi gitu ya, ya harus tidak boleh ada penambangan. Tetapi stop penambangannya ya bertahap, tidak langsung stop begitu ya. Jadi ada tahapan minimal pertama izin tambang itu yang izinnya sudah habis tidak diperpanjang. Nah dari data yang kami ketahui kebanyakan tahun 2013. Yang paling lama itu 2018, tinggal satu itu sampai 2018. Jadi saya bermimpi tahun 2020 itu sudah tidak ada penambangan lagi di situ. Nah sambil menjelang ditutupnya seluruh proses penambang itu, mestinya pemerintah menyiapkan mata pencaharian pengganti kepada masyarakatnya. Karena gua ini berair, bisa ada yang hipotermi. Jadi aku siapin cairan gula. Bentuknya kayak infus. Kalau yang ini, kalau yang bisi ada yang kena diare. Kelas spesiesnya.
kita mengalami sedikit kesulitan di awal-awal penelusuran karena cukup besar arus yang keluar dari mulut gua Konse. Lebih jauh. Pengen nyari di darat ya. Ini. Lorong yang sangat lebar, lampu-lampu yang kami bawa ini tidak terlalu berpengaruh untuk membantu penerangan. Kita membutuhkan pencahayaan yang lebih kuat lagi. Itunya sih, ininya ya, Apanya? mantul, gitu? lampu warpak. Baju. Oke, Faris ngadepnya kan itu punggung tuh ada warna putih. Warna putih itu mantul ke sini. Nah, jadi menghadapnya ke sana, Riz. Oke, matiin headlamp. Headlamp. Sip. Ya. Nih nembak flashnya pas bilang flash ya. 1, 2, 3. Yuk, flash. Terus flash lagi. Terus oke, stop. Bagus. Good. Sip. Tantangan dalam pemotretan pada kegelapan abadi seperti tampak di belakang saya ini adalah pencahayaan. Bagaimana membuat cahaya yang tepat agar ornamen di dalam maupun juga kegiatan-kegiatan para explorer itu bisa terekam oleh kamera. Kita melakukan workshop di tanah air 3 kali. Pertama itu tentang continuous light. Continuous light memotret dengan misalnya dengan center, kemudian dengan boom pada headlamp yang menggunakan karbit, api dari karbit, itu yang sifat-sifat cahayanya continuous. Nah, itu kita berlatih. Kemudian langsung diadakan workshop kedua itu tentang menggunakan strobo flash yang sifatnya kilat, lampu kilat. Jadi tapi bagaimana tetap kalau seperti kita tahu penggunaan lampu kilat pada umumnya dari kamera, dari atas kamera langsung ke frontal, ke objek. Kita praktekkan itu ternyata itu flat, tidak mencerminkan adanya bagian-bagian yang gelap. Padahal bagian-bagian gelap itu penting selain bagian yang terang. Jadi nanti mungkin foto-foto yang dihasilkan tetap ada bagian-bagian yang gelap. Oke, oleh sebab itu dipraktekkan, dicoba bagaimana membuat side light, karena dengan side light itu pastinya ada efek yang lebih dramatis karena ada bagian yang gelap. Workshop ketiga itu menggabungkan workshop ke-1 tentang continuous light dan workshop kedua tentang strobo flash. Pada saat yang bersamaan kita menggunakan pemotretan, menggunakan center, menggunakan headlamp, obor pada headlamp, tapi juga menggunakan strobo flash. Jadi digabungkan itu dalam satu frame.ตัวนี้เป็นว่าปากถ้ำนำเซรอดบางไทย มันเบา
Sebelum 5 cave is beautiful also. Yeah, but because why is it beautiful? When you go to into the cave, we can see a stalactite and stalagmite. Yeah, and some stone is formation is like a bird or like a stupa or like a shark, like that. And this cave is quite long in Khammouon province because around 9.5 kilometers. Yeah. It's a beautiful one, and many cave, and many bats, many fish from that cave, and shrimp also. It's a big one. Sejarah pembentukan batuan yang ada di gua ini itu memang dulunya pada saat kebentuknya ini asalnya dari terumbu-terumbu karang. Soalnya ya terumbu karang yang dulunya hidup di daerah lautan yang dangkal itu jadi mati karena suatu proses dan lama-kelamaan menjadi batu gitu. Cuman kalau di sini dia sudah terkeraskan, terpadatkan oleh suatu gaya yang cukup kuat, jadi kita agak jarang melihat bentukan yang seperti ini, seperti sangat padat gitu. Terumbu karangnya udah benar-benar nggak terlalu terlihat jelas, paling hanya di spot-spot sebagian-sebagian aja. Kita juga bisa ngeliat urat-urat banyak di sini, berarti urat-urat ini ya mencirikan adanya tekanan yang kuat.มาจากประเทศยัง ประเทศฝรั่ง จะคน 3 คนชี้กับข่อย ปี1995 Okay. He said he's first go to that cave with 3 tourists from France in 1995. Yeah. หนึ่ง Yes. สองมาผู้ใดก็บ่หันเข้าลูกหลานในบ้านในย่านเสียชีวิต And many people cannot go to that cave because they no need to die because they believe spirit. If who go to that cave, spirit kill them. They say like that. Only him go first with 3 friends.และความเชื่อถือทั้งค่อยแหละลูกไผ่ค่อยยั่งอยู่เดียวนี้เล่าก็ได้ว่า many things they believe spirit. Everything they believe spirit in that cave. และลูกหลานจะเข้าไปได้เฮ็ดน้ำเพิ่นก่อนได้ครอบเพิ่นก่อนได้ For บอก example, when we need go to inside the cave, we tell him first, feeding a spirit ceremony first, like a pig or buffalo or some lao. ใช่อันนี้บอก โตโง่โคตรหวานนี่นะเห็นบอกได้ลบโบลบ I asked him why you are feeding spirit because spirit is protect us in the village when they go to that cave. No shake, no fever, no headache. Someone is falling down but no die. He said like that. เจ้าจะเอาหั่งมันเมื่อบ่เอาวะนกหันเมื่อบ่ได้คันเจ้าจะถ่ายรูปเอาได้เท่านั้น Okay, he said don't make love. ได้คันเจ้าเอา Don't make love in the cave. Yes. No shake in the cave. And don't touch a spirit house in the cave. And don't make a louder like
go in the cave. And when, for example, when you see a beautiful something, you can don't touch. cho cái phai. Chúng muốn là you nam muốn đi nè. Đại, bố mi nhàng. You can swim. You can swim, yeah. Đại. But don't make a fire or some plastic bag near the river because they protect the ship. Nga man ho bo hai rồi. Ok mà. Đây lương. Mình bớt chia lá chia ra đi rồi. Ngam là cô bằng hai cả là.เราเขาถามว่าไม่ให้ย้ำนี่อ่ะ เฮ็ดสวนโรงเรียน make the garden So it's a school project. yes. Every school in Laos they have activity. Yes. After December, every December for one time for 1 year.